Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Niadatul Aisyah dengan NIM 2432932. Pada video ini saya akan mempresentasikan laporan Project Based Learning atau PJBL yang berjudul Penerapan Strategi Kolaboratif, Ekspositori, dan Interaktif dalam Pembelajaran Tahsin Al-Quran pada program Responsi Agama Islam RAI di Masjid Al-Azhar tahun 2026. Program Responsi Agama Islam atau RAI merupakan kegiatan pembinaan keagamaan yang bertujuan membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, dalam kegiatan ini saya berperan sebagai mentor yang membimbing peserta dalam mempelajari berbagai materi tahsin Al-Quran. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta, membantu peserta memahami hukum-hukum bacaan yang ada di Al-Quran atau tajwid, membiasakan peserta membaca Al-Quran dengan benar, serta membangun komunikasi dan kerjasama yang baik antara mentor dan peserta. Dalam pelaksanaannya sendiri, saya menggunakan 3 strategi pembelajaran, yaitu strategi kolaboratif, ekspositori, dan interaktif. Strategi kolaboratif digunakan untuk membangun hubungan yang baik antara mentor dan peserta. Strategi ekspositori digunakan ketika mentor menyampaikan materi secara langsung kepada peserta RAI. Sedangkan strategi interaktif digunakan melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi untuk mengetahui pemahaman peserta RAI terhadap materi yang telah dipelajari dan materi yang telah disampaikan oleh mentor. Pada minggu pertama, kegiatan diawali dengan Grand Opening Ceremony atau GOC. Setelah itu dilakukan perkenalan antara mentor dan peserta RAI. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun keakraban dan komunikasi yang baik. Selain itu juga dibuat juga grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi selama kegiatan RAI berlangsung ke depannya. Nah, pada minggu pertama inilah strategi yang digunakan yaitu menggunakan strategi kolaboratif. Pada minggu kedua, saya menyampaikan materi tentang makhrijul huruf dan sifat huruf. Nah, peserta diminta untuk mengulang bacaan huruf hijaiyah satu persatu. Kemudian, saya memeriksa dan memperbaiki bacaan yang masih kurang tepat. Pada kegiatan inilah digunakan strategi ekspositori karena materi disampaikan secara langsung oleh mentor, kemudian dilanjutkan dengan praktik membaca satu persatu oleh para peserta RAI. Pada minggu ketiga, materi yang disampaikan adalah hukum huruf yang meliputi hukum nun mati atau tanwin, hukum mim mati, serta qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Nah, setelah penyampaian materi, peserta membaca ayat Al-Quran dan menjawab pertanyaan mengenai hukum bacaan yang ditemukan. Oleh karena itulah, strategi yang digunakan adalah strategi interaktif. Pada minggu keempat, saya menyampaikan materi tentang mat dan qasar serta mura'atu huruf wal harokah. Materi ini membahas panjang pendek bacaan Al-Quran dan ketepatan pengucapan huruf hijaiyah. Setelah penyampaian materi, peserta membaca Al-Quran secara bergantian dan mendapatkan bimbingan serta koreksi bacaan. Strategi yang digunakan pada minggu ini merupakan strategi ekspositori. Pada minggu kelima, materi yang disampaikan adalah waqaf dan ibtida, yaitu cara berhenti dan memulai bacaan Al-Quran dengan benar. Setelah penjelasan materi, peserta mempraktikkan bacaan Al-Quran dan mendapatkan arahan dari mentor. Nah, pada minggu ini juga menggunakan strategi ekspositori. Pada minggu ke-6, dilaksanakan pengambilan nilai tahsin. Nah, penilaian ini dilakukan berdasarkan makhraj huruf, hukum tajwid, dan panjang pendek bacaan. Selain membaca Al-Quran, para peserta juga menjawab pertanyaan mengenai hukum bacaan yang terdapat dalam ayat yang dibaca. Nah, pada kegiatan ini digunakanlah strategi interaktif. Interaktif karena terjadi komunikasi dua arah antara mentor dan peserta selama proses penilaian. Pada minggu ke-7, minggu terakhir, kegiatan responsi agama Islam dilaksanakan secara daring, yaitu melalui video call dengan agenda pengambilan nilai tahsin peserta RAI. Nah, peserta membaca Al-Quran, kemudian mentor menilai makhraj huruf, tajwid, dan panjang pendek bacaan, serta mengajukan pertanyaan tentang hukum bacaan. Nah, kegiatan ini menggunakan strategi interaktif karena terdapat tanya jawab antara mentor dan peserta. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwasannya penerapan strategi kolaboratif, ekspositori, dan interaktif mampu membantu peserta meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Jadi, peserta menjadi lebih memahami makhrijul huruf, hukum-hukum huruf,
serta lebih percaya diri dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Demikianlah presentasi laporan Project Based Learning yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.